Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa ngaji Ramadan Media Ma'arif NU Banyumas rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Menjalankan puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang mukallaf. Dalam Maqasidus Shaum, Izzuddin bin Abdissalam mengumpulkan banyak riwayat Nabi tentang manfaat dan hikmah ibadah puasa. Terdapat 8 manfaat puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Begitu banyak manfaat dan hikmah ibadah puasa. Tentu kita semua akan merasa rugi jika mengabaikan momen ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Saat menjalankan ibadah puasa, pasti banyak dari kita yang malas melakukan aktivitas. Aktivitas apapun, termasuk belajar. Padahal belajar ini aktivitas wajib para siswa dan mahasiswa. Tidak hanya pekerja saja yang wajib bekerja. Banyak juga yang mengeluhkan saat sedang lapar akan lebih sulit fokus belajar. Jadi ketika kita lapar, kita lebih sulit untuk fokus belajar dan bekerja. Tubuh terasa lemas dan hanya ingin tidur saja. Di sini pentingnya mengetahui tips semangat belajar saat sedang menjalankan ibadah puasa atau tips berpuasa di rumah dan di sekolah. Dengan mengetahui tips semangat belajar, hal-hal demikian yang tadi sudah disebutkan akan lebih mudah kita hindari. Aktivitas belajar dan bekerja juga akan menjadi lebih menyenangkan untuk dilakukan. Tips berpuasa di rumah dan di sekolah atau tips semangat belajar. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi saat sahur. Memperhatikan konsumsi makanan bergizi saat sahur tentu bisa membuat belajar saat puasa menjadi lebih menyenangkan. Misalnya saja dengan mengkonsumsi makanan kaya serat dan protein. Makanan ini yang nantinya dapat membuat perut kenyang lebih lama
sehingga aktivitas belajar menjadi tidak terganggu karena kondisi perut yang lapar saat menjalankan ibadah puasa. Makanan bergizi dengan kandungan serat dan protein tinggi ini misalnya seperti tahu, tempe, telur, sayur, oatmeal, buah apel, dan masih banyak lagi. Bisa juga dengan tambahan susu agar tubuh bisa lebih berstamina di keesokan harinya. Jenis makanan ini juga mudah ditemukan dan harganya juga terjangkau. Tips puasa yang kedua yaitu cukup minum air putih. Dengan cukup mengkonsumsi air putih, maka tubuh akan terhindar dari dehidrasi. Karena dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh inilah yang akan membuat tubuh menjadi lebih lemas dan tidak berstamina. Sistem metabolisme tubuh juga bisa terganggu sehingga memecah konsentrasi belajar. Tidak hanya mengkonsumsi air putih, tetapi alangkah baiknya jika kita juga menghindari konsumsi kafein seperti teh manis, kemudian minuman bersoda yang akan membuat produksi urin lebih cepat. Tips yang ketiga, tidak tidur setelah sahur. Kebiasaan ini seringkali dilakukan oleh sebagian besar orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ketinggalan sholat subuh dan lemas karena terlalu lama tidur sudah biasa. Alih-alih memilih untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, setelah sahur seperti membaca, belajar, mengaji, dan olahraga, justru tidur ini akan membuat produktivitas kita menjadi terganggu. Membiasakan untuk meluangkan waktu belajar setelah sahur justru jauh lebih efektif dilakukan. Pikiran, tenaga, dan stamina tubuh masih terjaga. Bahkan bisa lebih banyak diandalkan untuk memikirkan hal-hal berat yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi, jangan sungkan untuk mengubah pola belajar agar semangat belajar saat puasa bisa terus terjaga. Tips yang keempat yaitu istirahat cukup. Bagi anak sekolah, momen pulang sekolah akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk kegiatan positif. Misalnya, setelah melaksanakan sholat zuhur, kamu atau kita bisa memilih untuk tidur siang sebentar, maksimal 15 menit. Hal ini dilakukan karena terlalu lama tidur siang juga akan membuat malas beraktivitas. Tips yang kelima, tidak begadang. Kita sering menjumpai yang namanya anak muda pasti suka dengan begadang. Terlalu asyik bermain media sosial, menonton video, YouTube, sepak bola, sampai dengan main game. Ternyata hal ini tidak baik dijadikan kebiasaan. Tidur selama 8 jam sehari tidak akan didapat dengan maksimal. Dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada aktivitas belajar di keesokan harinya. Bahkan untuk bangun sahur saja bisa-bisa malas kita lakukan. Tips yang keenam, mengatur jam belajar. Kemudian tips yang ketujuh, batasi kegiatan di siang hari. Penyakit paling umum para pelajar atau bahkan kita orang tua, ketika para pelajar berada di sekolah di bulan puasa adalah tidak menjaga stamina dan fisiknya di siang hari. Sampai membuat mereka tidak sadar bahwa asupan makanan saat sahur sudah habis dan tidak bisa lagi diubah menjadi energi. Padahal waktu buka puasa masih 5-6 jam lagi. Nah, dengan membatasi kegiatan di siang hari, maka stamina saat puasa akan lebih banyak terjaga. Sehingga untuk sekedar belajar 1-2 jam di siang hari saat puasa tentu akan lebih semangat dilakukan. Demikian juga tips berpuasa di rumah. Dan bagi orang dewasa, tips ini bisa kita jadikan sebagai acuan
agar puasa kita senantiasa bersemangat, bertenaga, dan menghasilkan puasa yang berkualitas. Mari kita bersama-sama menguatkan niat beribadah kepada Allah semata agar mendapat ridho dan balasan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi anzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan kebaikan dan karunia di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai atribut. Bulan Ramadan juga seperti ladang yang subur, siap disemai dengan benih-benih kebajikan dan menunaikan manfaat dari benih yang telah ditanamnya. Betapa banyak manfaat dan kebaikan di bulan Ramadan. Karenanya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar bertobat kepada Allah dan melakukan perbuatan baik dan produktif agar kita mampu mencapai derajat muttaqin. Demikian tips berpuasa di rumah dan di sekolah, semoga bermanfaat. Mari kita senantiasa memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kehadiran Ramadan buat kami disertai dengan keimanan, keamanan, serta keselamatan dan keislaman, afiat yang sempurna, serta ketahanan dari aneka penyakit, lagi mendukung kami dalam melaksanakan sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran. Ya Allah, serahkanlah kami menuju Ramadan dan arahkan pula Ramadan kepada kami, serta terimalah Ramadan dari kami hingga selesai dengan pengampunan dan karunia-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita juga memperbanyak doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128 sampai 129. Demikian yang sedapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Materi ini saya rangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.